Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi pada topik 5, yaitu modul rancangan pembelajaran dalam UBD. Baik, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, di mana dengan saya sendiri Ignatius Amburdauk, rekan saya ada Desa Gede Dika Pratyadi Dewi, kemudian ada Veronica Made Apriliani Kartika Dewi. Berikut merupakan pertanyaan yang terdapat pada poin E. Yang pertama yaitu, bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Yang kedua, kegiatan belajar apa untuk menampilkan kemampuan puncak siswa, pekerjaan rumah, dan pengalaman di luar kelas apa yang diperlukan untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Selanjutnya, pernyataan pada poin T, yaitu yang pertama, bagaimana cara mengakomodasikan berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Yang kedua, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Lembar kerja E. Bagaimana cara peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting. Terdapat 5 poin, yaitu yang pertama, mendorong diskusi terbuka. Yang kedua, memberikan tantangan dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, teknik pemikiran kritis. Yang keempat, mendorong kolaborasi. Dan yang terakhir, memberikan umpan balik yang konstruktif. Selanjutnya, pertanyaan kedua untuk lembar kerja E, di mana pertanyaannya itu, kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa, kemudian pekerjaan rumah dan pengalaman di luar kelas apa yang perlu untuk memungkinkan peserta didik mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Untuk menjawab pertanyaan kedua dari lembar kerja E, jadi pembelajaran di luar kelas. Nah, kegiatan pembelajaran yang paling efektif untuk menstimulus kemampuan puncak siswa yaitu menggunakan pembelajaran di luar kelas dengan memberikan contoh konkret di lapangan. Contohnya seperti penerapan materi trigonometri untuk mengukur ketinggian suatu gedung. Nah, tentunya di sini peserta didik dituntun untuk mengukur ketinggian suatu gedung menggunakan alat-alat yang cukup mudah dijangkau seperti meteran biasa dan penggaris sudut. Kemudian guru dapat memberitahu caranya terlebih dahulu dengan mengukur ketinggian gedung di sekolah sehingga siswa atau peserta didik dapat diberikan pekerjaan rumah untuk mengukur ketinggian suatu gedung setelah guru memberikan. Baik, untuk selanjutnya akan dibahas lembar kerja T. Pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Adapun cara mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik yaitu dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, mengenali karakteristik setiap peserta didik seperti cara belajarnya. Yang kedua, menyiapkan dan menyediakan bahan ajar atau kegiatan belajar yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Keempat, melakukan tes kemampuan awal untuk mendapatkan informasi tentang pengetahuan materi sebelumnya dari peserta didik. Lalu, yang kelima, merancang asesmen yang tepat. Keenam, mengarahkan peserta didik untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Dan yang ketujuh, menggunakan media pembelajaran yang menarik dan melibatkan keaktifan peserta didik. Pada lembar kerja T, yaitu bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Nah, pada poin ini terdapat 5 poin, yaitu yang pertama, mengevaluasi situasi. Yang kedua, mengidentifikasi prioritas. Yang ketiga, menyesuaikan metode pembelajaran. Yang keempat, membuka komunikasi yang terbuka. Yang kelima, memberikan dukungan tambahan. Dan yang terakhir, mengevaluasi hasil pembelajaran.
Baik, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.